قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para ulama, dan mugi-mugi kita menjadi pengikut para ulama salaf yang telah memberikan kita contoh-contoh yang baik dalam beragama, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimatikan juga dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Di kesempatan malam hari ini dalam keadaan hujan yang mungkin berkah bagi kita sekalian, kita kembali akan melanjutkan pengawasan malam Kamis, mengkaji kelanjutan saking tafsir surat Yasin. Kali ini kita akan bahas dua ayat lanjutan, yaitu ayat ke-18 dan 19 saking surat Yasin, membicarakan tentang nasib sial. Dan perlu kita pelajari terus. Di antara tujuannya kita mempelajari ayat-ayat semacam ini atau yang membicarakan tentang masalah akidah, karena kita butuh untuk memperbaiki amal-amal dan memperbaiki keadaan kita yang dulu yang pernah kita punya masa silam yang mungkin tidak di atas ilmu atau mungkin jauh dari tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap orang itu punya kewajiban untuk belajar dan harusnya tidak pernah puas pada kebaikan. Kita terus nambah ilmu, ngaji terus sampai nanti maut itu akan menjemput kita. Sebagaimana apa yang telah disebutkan oleh para ulama, mereka itu ketika ditanya, sampai kapan wahai Imam Abdullah bin Mubarak engkau itu mendengar hadis, yaitu belajar mendengar hadis dari gurunya. Maka ketika itu Imam Ibnu Mubarak menjawab, hattal mamat, aku akan mendengar hadis terus sampai aku mati. Berarti dia akan belajar terus sampai mati. Imam Ahmad bin Hanbal juga ditanya demikian, sampai kapan seorang itu menulis hadis? Maka jawaban dari Imam Ahmad pula, hattal mamat, sampai orang itu mati baru belajarnya itu rampung. Ada seorang yang sudah berusia 80 tahun. Pernah ditanyakan kepada seorang ulama besar, yaitu Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri itu seorang tabi'in, ulama besar di masa silam. Al-Hasan Al-Basri, bagaimana pendapatmu untuk orang yang usianya sudah 80 tahun, 80 tahun?
Ada yang di sini 80 tahun hadir? Punten? Banyak. Oh ya wes, berarti pertanyaannya pas banget itu. Wahai Al Hasan Al Basri, ini umurnya orang ini sudah 80 tahun. Apakah masih pantas untuk belajar? Maka ketika itu Imam Al Hasan Al Basri jawab, selama dia itu pantas untuk hidup, maka selama itu juga dia pantas untuk belajar. Selama dia itu pantas untuk hidup, layak untuk hidup, maka selama itu juga dia pantas untuk belajar. Maka para ulama memotivasi kita seperti itu untuk kita senantiasa nambah ilmu, nambah ilmu, nambah ilmu. Nah sekarang mari kita lihat tafsir surah Yasin ayat 18-19. Nanti ada penjelasan ayat dan beberapa keterangan. Monggo dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Baik, surat Yasin ayat 18-19. Ayat-ayat sebelumnya membicarakan tentang apa kemarin? Lali. Apa? Ya ahla Yasin. Wahai para jamaah wis hafal surat Yasin. Apa yang kalian baca kemarin? Terus hafal lah. Kemarin tentang apa ya? Hah? Apa? Tentang tauhid. Kok sudah dari awal dulu kita bicara tauhid terus tiap hari tauhid terus. Apa sih pembahasan detailnya kemarin? Wa ma'alaina illal balaghul mubin. Kuncinya kan di situ kemarin. Apa? Tugas kita itu cuma menyampaikan. Menyampaikan apa? Dakwah. Tugas kita cuma menyampaikan. Alhamdulillah ini mau nerima, alhamdulillah. Yang ini nggak mau terima, ya sudah urusan masing-masing. Yang penting sudah disampaikan. Ya, kan kemarin sudah didatangkan satu orang utusan. Ketika ditolak, Allah nambah lagi satu utusan lagi. Ditolak lagi, datang lagi yang ketiga lagi. Akhirnya ketika itu ditolak. Kemudian dikatakan ujung-ujungnya wa ma'alaina illal balaghul mubin. Tugas kita itu hanya sekedar menyampaikan. Di konsolat kok malah sholat? Ya sudah, urusan masing-masing. Yang penting sudah disampaikan. Bapak-bapak disuruh berjamaah di masjid, kok ngelan? Ya sudah disampaikan. Sudah tanggung jawabmu sendiri. Yang penting sudah disampaikan. Disuruh untuk meninggalkan syirik, kok masih diteruskan? Oh ya sudah, yang penting sudah disampaikan. Kalau sudah disampaikan, sudah dipahami, berarti tugas seorang yang berdakwah, tugas orang yang menyampaikan seperti itu. Kok ibu-ibu dikon ngangge jilbab, ya cuma sekali-sekali saja make. Arab ngaji ngangge jilbab, orang ngaji. Ya wes,
Yang penting sudah disampaikan. Mau pergi jagung baru pakai jilbab. Ya, di rumah ya sudah seperti itu keadaannya. Yang penting sudah disampaikan. Urusan ibu-ibu mau manut apa enggak. Yang penting sudah ngaji, sudah disampaikan. Siapa suruh ngaji? Malah kalau enggak ngaji dosanya double. Yang pertama apa dosanya? Dosa orang ngaji. Dosa yang kedua, orang ngangge jilbab. Dosanya jadi double. Alhamdulillah wes ngaji, sudah dapat separuh. Iya kan? Kurang separuh lagi diamalkan. Ya, tinggal mengikuti separuh lagi. Tinggal ilmu itu diamalkan. Yang penting yang ini sudah menyampaikan, tinggal diturutin. Alhamdulillah. Kalau enggak nurut, ya sudah urusannya masing-masing. Itu kesimpulan dari ayat kemarin. Paham gitu? Ya, itu wa ma'alaina illal balaghul mubin. Jadi kalau kena masalah apapun di masyarakat, jenengan sudah dakwahin, jenengan sudah sampaikan dalam rumah, jenengan sudah sampaikan di rumah-rumah, di tetangga, di masjid, terus ditolak. Sudah, yang penting cuma menyampaikan. Diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, ya sudah, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala punya urusan dengan orang tersebut. Nah sekarang ini orang yang menentang dakwah, nggak mau menerima, punya alasan yang lain lagi. Kalau ini kesehariannya dakwahin orang terus, kemudian masyarakatnya itu dapat sial, dapat musibah, dapat bencana, maka biasanya dijadikan sebab atau biang masalah. Wow, niki gara-gara bapak iki sing biasanya ngaji terus bikin desaku itu jadi masalah, penuh musibah, banyak sekali penyakit-penyakit, banyak sekali problem-problem, banyak sekali masalah-masalah. Ini coba kalau dia itu nggak ngaji, nggak dakwain kita, pasti nggak ada masalah. Ini cuma gara-gara dia saja. Pernah nggak dengar kayak gini bapak? Pernah? Apa biasa dengar? Terus sikapnya gimana? Diamkan. Kulane didiamkan, paling muring-muring terus. Dimusuhin terus paling ora tahan ya toh? Iya, ngamuk paling. Nah, ini diterangkan di sini. Lalu Allah terangkan, sebenarnya yang sial itu bukan karena dakwah tadi, bukan karena penyampaian tadi, bukan karena ngaji tadi. Sial atau musibah itu datang cuma gara-gara kalian saja yang buat dosa, nggak mau menerima kebenaran, nggak mau menerima penyampaian, itu yang menyebabkan musibah itu datang. Makanya dikatakan qalu ta'irukum ma'akum. Kesialannya itu cuma gara-gara kalian. Sial itu cuma gara-gara kalian. Ini bukan karena yang lain, cuma karena kesalahan kalian sendiri. Kenapa tidak mau menerima kebenaran? Kenapa menolak-nolak dakwah terus? Makanya akhirnya datang sial. Namun yang selalu disalahkan itu orang yang berdakwah. Nah sekarang kita lihat penjelasan ayat. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa orang-orang yang didakwahi menyatakan bahwa mereka memandang orang-orang yang berdakwah tidak memberikan kebaikan apa-apa untuk kehidupan mereka. Nah lihat, selalu kayak gitu, wong ngaji ke orang no manfaat, gawe masalah terus. Betul apa mboten? Iya, mereka kan ngomong kayak gitu, iya toh? Ada yang ngomong kayak gini enggak? Ada atau tidak? Waduh, banyak. Wah, ini gara-gara wong ngaji, iki sing jenggotan, ya, sing jilbaban, sing katanya apa? Cingkrang, congkrang, ya, teroris-teroris ini yang buat masalah, ya. Ini di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ayat tadi maksudnya orang yang berdakwah itu selalu dituduh tidak pernah membawa manfaat apapun. Terus lihat kata Qatadah. Qatadah menyatakan
Musibah kejelekan yang menimpa kami itu karena sebab kalian. Nah, orang-orang yang nolak dakwah tadi katakan, kalau kami kena musibah itu gara-gara kalian yang berdakwah tadi. Lihat juga kata Mujahid. Mujahid berkata, tidaklah pendakwah semisal kalian masuk di suatu negeri, melainkan penduduknya hanya akan mendapatkan musibah. Nah, dituduh lagi. Pokoknya kalau ada yang berdakwah, itu pasti akan mendatangkan musibah. Terus kelanjutannya. Jika kalian tidak berhenti mendakwahi kami, niscaya kami akan merajam kalian, yaitu melempar kalian dengan batu, sebagaimana kata Qatadah. Mujahid mengatakan yang dimaksud adalah mencaci kalian. Nah, terus diberi ancaman, jika kalian, ini masyarakatnya ini berbicara, jika kalian tidak mau berhenti untuk berdakwah, siap-siap, kami akan rajam kalian, lempar kalian dengan batu. Ini hukumannya sama seperti apa berarti? Pezina. Pezina itu dilempari dengan batu sampai mati. Bagi yang selingkuh atau berzina dan sudah menikah, maka diancam dilempar dengan batu. Orang ini juga sama. Ketika dia berdakwah dia diancam. Kamu baru ngomong terus saja, teriak terus saja di masjid. Tunggu nanti kami akan lempar kamu dengan batu. Atau di sini kata Imam Mujahid, tunggu kami akan mencaci maki kalian sampai habis. Terus kemalangan kamu. Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Maksudnya sial dan nasib naas itu kembali kepada mereka sendiri, yang menyatakan sial kembali kepada orang-orang yang didakwahi. Jadi kalau tadi awalnya mereka katakan orang yang berdakwah itu yang datangkan sial, maka Allah balas, qalu ta'irukum ma'akum. Sial itu karena sebab kalian. Kalian nolak dakwah, tidak mau menerima kebenaran, akhirnya kalian itu dapat sial. Jadi mereka katakan orang lain itu bawa sial, ternyata sial itu dari diri mereka sendiri. Bilang orang lain itu dapat sial, orang lain itu bawa sial, bawa musibah, maka sebenarnya musibah atau sial tadi datang dari diri mereka sendiri. Terus, maksud kalimat, apakah jika kamu diberi peringatan kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Yaitu jika pendakwah mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah, apakah segala sial dikatakan karena sebab pendakwah tersebut? Menyatakan seperti ini sungguh sangat berlebihan. Demikian penjelasan dari Qatadah. Nah, maksudnya di sini orang yang menyatakan sial itu karena ada yang berdakwah, ini adalah pernyataan yang sungguh berlebihan, tidak ada bukti dan tidak ada dalil. Sekarang kita lihat pelajaran saking ayat. Orang yang tidak mau menerima dakwah biasa mengutarakan bahwa sial itu datang karena sebab adanya dakwah. Jadi yang disalahkan itu orang yang berdakwah. Siapapun yang tidak mau menerima dakwah, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima suatu ajaran, yang disalah-salahkan adalah orang yang berdakwah. Terus yang kedua, orang yang tidak menerima dakwah selalu memberikan isu yang tidak benar supaya membuat orang lari dari dakwah. Orang yang tidak menerima dakwah, isunya macam-macam akan dia buat. Sebut orang yang berdakwah itu teroris. Sebut lagi apa? ISIS. Apalagi sebutannya lagi? Radikal. Apa meneh? Aliran keras. Apalagi? Sok bersih, sok suci. Ya. Apalagi? Wahabi. Simbah-simbah itu orang paham Wahabi yo. Rasa dibahas. Paling guru ngerti teroris. Nah, terus yang ketiga, selalu ada ancaman bagi yang berdakwah. Nah, tadi ancamannya kalau dalam ayat ini lewat omongan, dituduh bahwa sial, maka siapapun yang berdakwah itu pasti ada ancaman-ancaman. Bisa dengan kata-kata, bisa dengan ancaman itu pukulan, bisa itu sampai ilmu-ilmu hitam itu keluar.
Bisa orang yang berdakwah itu nanti disantet, bisa. Bisa dia dapati di depan rumahnya itu ada kain putih apa kain mori ya? Iya, betul ya? Itu apa tujuannya itu? Hah? Kain mori itu biasanya kok tiba-tiba ada depan rumah, depan pot, dalam pot gitu. Untuk apa itu tujuannya? Untuk nolak bala. Itu orang mau nyantet kok. Iya kan? Itu digunakan untuk santet kan? Iya. Dia temukan depan situ, wah ini kayaknya mau nyantet tapi nggak masuk juga. Iya kan kain mori ada di depan. Ya, kain ini warna putih kan, di dalamnya dibungkusin apa lagi? Apaan? Yang pernah tahu lah seperti itu. Ya, ada ancaman-ancaman seperti itu. Mau dibunuh juga ada yang seperti itu. Sampai Nabi SAW pun demikian. Ada Nabi SAW itu dicela dengan kata-kata, disebut penyihir, disebut majnun, orang gila. Kadang dengan perbuatan dijahilin oleh Abu Jahal, dijahilin oleh Abu Lahab. Bahkan dengan istrinya juga, istrinya Abu Lahab dengan Abu Lahab itu sering mencelakakan Nabi SAW. Nah, kadang juga sampai membunuh Nabi kita Muhammad SAW juga, ancaman-ancaman seperti itu ada. Terus yang keempat, seseorang mendapatkan sial atau nasib nas adalah karena perbuatan manusia sendiri. Jadi kalau ada sial, ada musibah, itu disebabkan karena dosa manusia sendiri. Tidak boleh salahkan orang lain. Tidak boleh salahkan waktu. Tidak boleh salahkan tempat. Tidak boleh itu salahkan, ini bertepatan dengan bulan ini, bulan itu, nggak boleh. Nanti kita akan lihat pembahasannya. Kenapa tidak boleh disandarkan dengan bulan ini, bulan itu? Disandarkan pada orang ini, orang itu, nggak boleh. Ya, nanti ada penjelasannya. Terus. Dosa dan mendustakan para rasul, enggan menerima dakwah, adalah jadi sebab bala dan kemalangan itu datang. Musibah, bala, kemalangan itu datang disebabkan karena dosa dan mendustakan para rasul. Kenapa? Hendaklah bisa mengingkari orang-orang yang membantah. Kalau kita bisa mengingkari tadi orang-orang yang memberikan isu-isu yang tidak benar, yang mendustakan para rasul, itu sangat bagus sekali. Wajadilhum billati hiya ahsan. Namun berdebatlah dengan cara yang baik. Kalau berdebat dengan cara yang baik berarti mesti ngatur kata-kata. Hujahnya atau alasan atau argumen yang dia itu bangun itu jelas. Dengan kalimat-kalimat yang jelas, dengan kalimat-kalimat yang gamblang. Kemudian dengan penjelasan yang memuaskan. Namun tentu saja dengan kata-kata yang santun, bukan dengan kata-kata yang kasar. Bukan juga dengan menghina. Bukan juga dengan mengejek. Mengejek orang nggak boleh. Kalau dakwahin orang itu nggak boleh. Keluar kata-kata ejekan itu nggak boleh. Keluar kata-kata hinaan itu nggak boleh. Dakwahin saja. Kalau dia punya dosa, kesalahan, cukup sebutkan dosa dan kesalahannya saja. Tidak boleh nyebut-nyebut, ya, sambil menghina atau sambil mengejek orang. Tidak boleh bawa fisik-fisik orang, nggak boleh. Ya, tidak boleh membawa fisik-fisik orang, nggak boleh. Wah, kamu itu ireng. Padahal pembahasannya itu bukan lagi bahas irengnya orang itu, bukan. Namun ini lagi bahas dosa atau maksiat yang dia perbuat. Masalah dia ireng nggak ada sangkut pautnya dengan kesalahan dia. Maka nggak boleh bawa-bawa kulit di sini. Wah, rambutmu tuh keriting, seko Papua. Apa kesalahannya bawa-bawa daerah? Nggak ada kesalahannya bawa-bawa daerah. Itu dengan rambut-rambut keriting itu nggak ada. Maka nggak boleh singgung-singgung itu, nggak boleh. Ya, menasihati, tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek orang, nggak boleh. Cukup sampaikan kesalahan yang disebut. Dia buat salah ini, buat salah itu, sebutkan. Namun kadang bisa kita itu kalau sudah menasihati, termasuk juga suami menasihati istri di rumah, juga kalau tidak mempan untuk menasihati, boleh mendiamkan. Diistilahkan dengan hajar. Hajar itu bukan mukul. Hajar itu mendiamkan. Ya. Ini hajar. Hajrun dari ha jim ra.
Ya. Istilahnya apa di sini? Ini kalau suami istri, kalau diistilahkan untuk cara menasihati istri yang nusus, istri yang ngeyelan di sini, ya. Maka para ulama itu katakan bentuknya itu ada yang diamkan istri, nggak boleh ngobrol. Ada yang nggak boleh memberikan jatah malam pada istri. Nggak tahu di sini mampu apa enggak, Bapak. Ada juga yang bentuknya misalnya satu tempat tidur, namun yang satu ngadap utara, yang satu ngadap selatan. Apa istilahnya ini? Ada mungkin yang dapat kakinya di bawah, kepalanya di atas kena istrinya. Oh berarti bokongnya nanti pas di kepala istri. Mungkin. Ya, ini namanya hajar. Hajar tidak boleh di luar kamar, tidak boleh. Diam-diaman dalam kamar saja. Tahu bahwasanya itu salah. Untuk ingatkan. Maka ada kesalahan orang lain juga boleh diingatkan seperti itu dengan catatan. Kalau itu kaitannya cuma dengan kesalahan dunia, tidak boleh lebih daripada 3 hari. Namun kalau untuk kesalahan yang kaitannya dengan agama, dengan masalah akidah yang dia perbuat, dengan masalah kebid'ahan, dengan masalah kefasikan, boleh lebih daripada 3 hari. Ya, boleh lebih daripada 3 hari. Ini kalau kaitannya dengan agama. Ini yang terjadi misalnya pada kisah Ka'ab bin Malik. Yaitu didiamkan Nabi SAW lebih daripada 3 hari. Sampai 50 hari. Didiamkan oleh Nabi SAW. Karena punya kesalahan. Tidak mau ikut perang. Tidak mau ikut jihad. Maka Nabi SAW diamkan dia. Sampai orang-orang pun diajak. Diamkan Ka'ab bin Malik. Gak boleh ngajak ngobrol. Istrinya pun diperintah demikian. Gak boleh ngobrol sama Ka'ab bin Malik. Sampai nanti turun ayat bahwasanya tobatnya itu diterima. Ini karena ada sangkut pautnya dengan agama. Tadi yang disebutkan untuk kaitannya dengan agama itu boleh lebih daripada 3 hari. Ini disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dan juga dalam penjelasan beliau yang lain. Terus, mereka yang enggan menerima dakwah dan mendustakan para rasul adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi dikatakan melampaui batas karena tidak mau menerima dakwah atau mendustakan para rasul. Yang ke-8, diharamkan beranggapan sial atau tatoyur dalam Islam. Diharamkan beranggapan sial. Nah, nanti kita rinci di sini penjelasan tentang anggapan sial tadi. Sekarang nasib sial dari masa jahiliyah. Pembahasan beranggapan sial ini dalam bahasan akidah diistilahkan dengan tiyaroh atau tatoyur. Tiyaroh atau tatoyur. Ingat ya istilah ini. Tiyaroh atau apa? Tatoyur. Ya, sekarang lihat penjelasannya lagi. Tiyaroh berasal dari kata burung. Artinya, dahulu orang Arab jahiliyah ketika memutuskan melakukan safar, mereka memutuskan dengan melihat pergerakan burung. Jika burung tersebut bergerak ke kanan, maka itu tanda perjalanannya akan baik. Jika burung tersebut bergerak ke kiri, maka itu tanda mereka harus mengurungkan niat untuk bersafar karena bisa jadi terjadi musibah di tengah perjalanan. Nah, dulu orang Arab itu mengistilahkan dengan tiara. Tiara itu dari kata burung. Kenapa dengan burung? Apa kaitannya sial dengan burung? Ketika mereka mau melakukan perjalanan, Bapak Ibu-Ibu, ketika melakukan perjalanan, burung ini digerakkan dulu. Saya getak burung ini, burung ini terbang kemana? Kalau terbang ke kanan, oh ini nasibnya baik, ini nasibnya baik. Kalau burung tadi terbang ke kiri berarti nasibnya sial. Harus diurungkan niatnya untuk melakukan perjalanan. Ada nggak seperti ini di zaman ini? Ya. Seperti ini pakai burung juga? Hari-hari. Pakai apa? Hari-harinya diapain? Dihitungnya piye Pak Sudar? Selasa telu legi. Oh, Selasa telu legi pira? 5. Neptu wetonnya.
Iya toh? Nah, terus dikaitkan dengan apa itu? Untuk hitung-hitung apa, Pak? Tangan, ini mentek gobok gemel. Kalau hitung hari sial itu bagaimana cara hitung hari sial? Hah? Menurut ilmunya Pak Sudar itu hari sial itu gimana cara hitungnya? Tambah 5 ya atau dari hari? Katanya gini loh, Pak. Katanya beli hewan misalnya. Suku waktu gajah buta, nanti kalau ketemu buta mati sapinya. Walah. Kalau saya tahu itu, kalau hari sial itu hitungannya hari itu plus 5. Iki apa Rebo nggih? Berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Oh, berarti Seninnya itu sial di sini. Berarti nggak boleh lakukan hajatan-hajatan pada hari itu juga. Itu ada cara perhitungannya. Ada lagi tadi hitungannya dengan itu tadi dari tanggal lahir. Ada juga untuk perhitungan untuk buat hajatan, iya toh? Nah, yang mau nikah laki-laki dan perempuan dihitung. Ya, selesai itu berapa Pak hitungnya? 3, legi 5, kliwon 8. Wah, apal banget. Ya dulu nih kayaknya yang biasa hitung-hitung itu beliau. Biasa dibawain teh gula cuma gara-gara mau hitung aja. Itu hampir sama dengan ini. Kalau tadi itu pakai burung, kalau tadi kita pakai hitung-hitungan angka-angka tadi. Nanti saya akan jelaskan di bawah. Terus namun maksud tatayyur. Namun maksud tatayyur di sini adalah umum, bukan hanya dengan burung saja. Tiaroh adalah beranggapan sial ketika tertimpanya suatu musibah pada sesuatu yang bukan merupakan sebab dilihat dari sisi syar'i atau indrawi, baik itu dengan orang, dengan benda tertentu, dengan tumbuhan, dengan waktu, dengan angka tertentu atau dengan tempat tertentu. Nah, bisa sialnya itu dengan orang. Tadi kalau dalam ayat tadi ini cuma gara-gara ada pendakwa, dai, ustadz, kiai, musibah selalu dikatakan ini gara-gara kiai atau ustadz tadi. Itu karena orang sialnya. Bisa karena benda tertentu. Ya, bisa juga karena benda. Bisa juga karena tumbuhan. Bisa juga karena waktu. Ya, bisa juga karena angka tertentu atau dengan tempat tertentu. Lewat kayu besar ini dinyalakan lampu terus sambil klakson. Iya toh? Nih, itu tanda untuk minta permisi pada kayu besar ini. Nah, contoh dari tatayyur coba lihat di bawah. Contoh dari tatayyur atau beranggapan sial yang masih ada di masyarakat kita. Nah, lihat ini contoh-contoh yang ada di masyarakat kita. 1. Menganggap anak sakit-sakitan karena nama yang terlalu berat diemban sehingga harus ada penggantian nama. Oh, diberi nama misalnya apa? Sariem terus diganti. Wah, ini berat ini. Gara-gara nama ini kok sakit-sakitan terus. Padahal sebenarnya tidak ada kaitannya nama dengan sakit-sakitan tadi. Makanya kalau mengatakan ini bawa sial harus datangkan buktinya itu apa? Entah dalil syar'i atau ada bukti indrawi. Kalau tidak ada, berarti ini beranggapan sial yang tidak benar. Maka tidak ada kaitannya nama ini dengan bawa penyakit. Bisa jadi Allah uji kita imannya itu kuat atau tidak. Dan ini bukan karena nama. Walaupun mungkin ada yang ganti nama pun penyakitnya itu hilang. Namun bukan karena sebab itu. Itu juga mungkin ujian dari Allah. Allah angkat penyakitnya tadi, dikira perbuatan tadi dilakukan itu benar. Yang kedua, menganggap datangnya musibah itu karena si A yang baru datang ke kampung sebelumnya tidak pernah terjadi. Oh, gara-gara si A ini yang datang, yang hadir di dusun kita, ini sial terus. Ini bawa musibah terus, sebelumnya belum pernah terjadi. Ini karena orang berarti dia nganggap sial. Yang ketiga, menganggap bulan Suro adalah bulan keramat sehingga tidak boleh mengadakan hajatan, walimahan atau acara besar lainnya. Ini kebetulan pembuatan ini. Nomor 3. Betul.
Tidak boleh lakukan hajatan terus walimahan atau acara-acara besar yang lainnya. Tidak boleh ketika bulan Suro. Kenapa alasannya? Kenapa alasannya? Bawa sial. Yang keempat, jika lewat di depan kuburan selalu sial dan sering melihat hantu gentayangan. nah maka dia lakukan ritual-ritual tertentu lewat kuburan keramat ini, entah klakson, titit, atau lampu yang dinyalakan terus padahal siang bolong. Ya, itu karena beranggapan sial tadi. Yang kelima, anggapan sial dengan angka 4. Sehingga dalam gedung tinggi tidak dituliskan lantai 4. Nah, kalau menurut arsitektur Cina, itu untuk alhamdulillah jenengan bukan wong Cina loh. Ya. Kalau arsitektur Cina, itu bangunan walaupun ini lantai keempat tidak boleh disebut lantai 4. Lantai 3 langsung lompat 5. Kalau jenengan nggak percaya nanti lihat di lift. Kok nomor 3 terus gangsal, nomor 3 atau langsung 5. Oh berarti nomor 4 tuh dia hilangkan. Karena 4 ini angka sial. Terus, menurut budaya Cina, angka ini identik dengan kematian. nah angka 4 itu identik dengan kematian. Terus, Begitu pula angka 13. Sama populernya dengan mitos hantu di seluruh dunia. nah juga angka 13. Terus, Buktinya, kalau kita lihat pada kursi pesawat, berbagai maskapai tidak ditemukan nomor kursi 13 dan 14. 13 itu nggak ada karena bawa sial. 14 nggak ada karena ada angka 4. Duduk di situ bahaya. Ya, duduk di situ bahaya. Makanya langsung kalau di kursi pesawat dari 12 lompat langsung 15. Ya, apalagi mungkin kalau orang yang punya keyakinan ini dapat nomor itu, wah saya nggak mau, saya mau pindah kursi. Nggak mau dapat nomor 13, nggak mau dapat nomor 14. Ya, itu sebagian orang anggap 13 sama 14. Ada juga punya angka sial dengan angka 9. Ada juga yang punya angka sial, kalau angkanya banyak itu ada yang 666. Maka plat motor atau plat mobilnya nggak boleh 666. Ada juga orang India atau Afghanistan itu nggak boleh di plat nomornya itu ada angka 9. Ya, maka kalau ada 9 dia bulatin jadi 8. Biar nggak apa? Biar tidak sial. Intinya orang yang punya beranggapan seperti ini, anggapan sial seperti ini, hidup nggak pernah tenang. Selalu dihantui dengan apa? Sial terus. Mikir waktu, wah takut hari ini hari sial. Mikir bulan, takut bulan ini bulan sial. Lewat tempat, takut tempat ini bawa sial. Apapun itu semua takutkan sial terus. Maka orang yang punya keyakinan seperti ini hidupnya nggak pernah tenang. Namun kalau orang itu bertauhid, cuma tawakal penuh pada Allah, maka hidupnya itu pasti tenang. Innalladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, yaitu mereka yang beriman. Wa lam yalbisu imanahum, dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang mendapatkan rasa aman, wa hum muhtadun, dan mereka lah yang mendapatkan petunjuk. Maka orang kalau imannya itu kuat, tawakalnya kuat pada Allah, tidak pernah gelisah, tidak pernah takut, tidak pernah khawatir dengan yang sial, karena dia cuma bergantung pada Allah. Namun kalau dia itu selalu punya keyakinan khurafat, tahayul semacam tadi, maka hidupnya tidak akan pernah tenang. Terus, larangan tatayur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah. Tidak dibenarkan beranggapan sial. Tidak dibenarkan pula beranggapan nasib malang karena tempat. Juga tidak dibenarkan beranggapan sial di bulan Safar. Nah, lihat.
dulu itu orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah nganggap sial dengan bulan, yaitu bulan Safar. Nggih, itu nganggap sial dengan bulan Safar. Kalau sekarang beralih pada bulan yang lainnya kalau kita. Kalau kita bulan apa sing sial? Terus sama apa lagi? Ruah. Ruah boleh hajatan enggak? Hah? Boleh enggak manten? Boleh. Oh berarti cuma suro saja yang bahaya. Kalau di masa jahiliyah itu bulan Safar. Terus dikatakan di sini tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya. Jadi nggak boleh punya anggapan penyakit itu jalan sendiri, itu nggak boleh. Penyakit bisa menular itu dengan takdir atau dengan ketentuan Allah, tidak jalan sendirian, tidak gentayangan sendirian. Itu pasti ada ketentuan Allah. Si A ini kena penyakit, terus si B juga kena, si C juga kena. Terus seperti itu ditentukan dengan takdir Allah. Terus dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia menyebutkan hadis secara marfu' sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beranggapan sial adalah kesyirikan. Beranggapan sial adalah kesyirikan. Beliau menyebutkan sampai 3 kali. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, tidak ada yang bisa menghilangkan sangkaan jelek dalam hatinya, namun Allah lah yang menghilangkan anggapan sial tersebut dengan tawakal. Nah, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Ya namanya beranggapan sial itu syirik, beranggapan sial itu syirik, beranggapan sial itu syirik. Ini bisa hilang kalau kita tawakal penuh pada Allah. Lihat solusinya, tawakal kepada Allah. Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan berkata, obat dari beranggapan sial adalah dengan seorang mukmin bertawakal kepada Allah. Moga dengan itu tidak ada was-was lagi dalam dirinya. Sial itu akan hilang jika seseorang mau bertawakal penuh kepada Allah semata. Baik, lihat kata Syekh Saleh Al-Fauzan, obat dari beranggapan sial supaya kita tidak menganggap sial terus adalah dengan bertawakal pada Allah. Kalau kita tawakal pada Allah, sial-sial tadi insya Allah akan hilang dengan kehendak Allah. Terus Allah berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, bukan bertawakal dengan anggapan-anggapan sial, namun bertawakalnya pada Allah, maka Allah lah yang akan beri kecukupan. Moga Allah memberi taufik dan hidayah untuk dijauhkan dari kesyirikan dan dijauhkan dari beranggapan sial, tatayur, serta kuat dalam tawakal pada Allah. Allahumma amin. Baik, kita lanjut untuk tanya jawab. Monggo disilahkan. Baik, saya jawab dulu pertanyaan. Ada lewat mic ada di ibu-ibu atau bapak, monggo silahkan. Bapak ada yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz berjamaah dan satu pertanyaan Ustaz. Dalam Quran surat Al-Fatihah bersama 11 yang berbicara tentang kekuatan setan dalam bangkai antara berhubungan dengan akidah. An-Nahl ayat 99 dan 100. baik. Innahu laisa lahu sultanuhu al-ladina amanu wa amanu Ya. Innama sultanuhu al-ladina yatawawnahu wa ladina dan sebelumnya berbicara tentang harus itu Allah ayat 19 itu maaf memang menegaskan bahwa kamu betul-betul beriman dan bertawakal. Setan itu kekuatannya tidak ada.
Namun ketika orang itu menjadikan setan sebagai pemimpin dirinya dan dia musyrik atau dengan Allah, maka kekuatan setan itu akan negatif. Dan mohon maaf, kaitan dengan kepercayaan masyarakat dan kaitan dengan apa ini tampak benar. Seandainya masyarakat itu meyakini misalnya hari ini hari sial atau dengan itu sial, itu setan begitu bermain sehingga terjadi sial malahan. Iya. Apa betul itu kesimpulan itu? Betul kesimpulannya. Sehingga akhirnya ketika kita akan memberantas itu, orang-orang lain memberikan contoh terjadi ketika seorang melanggar apa yang sudah mereka sepakati. Ini ayat ini mungkin perlu terus disampaikan bahwa memang kalau sudah muslim sudah menjadikan setan sebagai panduan, maka apa yang dipercaya itu terjadi. Apa betul itu? Baik. Coba Mas Edi dibaca An-Nahl 98 sampai 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Artinya, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Baik, kita lihat di situ ayat 98 diperintahkan ketika baca Al-Quran diperintahkan untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau yang paling panjang baca A'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Lalu di ayat 99 disebutkan setan tidak punya kuasa apa-apa jika orang itu bertawakal kepada Allah. Jadi kalau kita tawakal penuh pada Allah, setan tidak akan mengganggu kita. Termasuk ini juga untuk mengatasi sial tadi sudah disebutkan juga. Maka kalau kita tawakal penuh pada Allah, sial tadi juga akan jauh dari kita. Dan kita akan hilang was-was tadi. Wah, ini sial enggak, sial enggak, sial enggak. Kalau kita tawakal pada Allah, maka was-was untuk sial tadi juga akan hilang. Kemudian disebutkan, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan itu bisa menguasai bagi orang-orang yang menjadikan setan itu sebagai penolong. Berarti kan tadi, kalau sudah dia nganggap sial, berarti cari pertolongannya setan. Malah dia yang nanti akan mendapatkan musibah. Jadi solusinya ini adalah pada tawakal. Nah sekarang masalahnya tadi seperti dijelaskan Pak Yosef tadi. Gimana kalau ada orang itu yang katakan itulah buktinya. Dia lakukan hajatan ini di waktu sial, malah kena musibah. Kalau ada yang kena musibah itu pas dengan hari sial tadi, bisa jadi yang pertama itu memang sudah jadi ketentuan Allah. Yang kedua, Allah ingin uji orang ini lagi. Allah ingin uji orang ini lagi. Dibuatlah dia tadi dapat sial untuk menguji yang lainnya. Apakah benar-benar yang lainnya ini masih percaya dengan hari-hari sial ataukah tidak? Diuji imannya, siapa yang paling kuat imannya di situ, masih percaya ataukah tidak. Kalau ada yang percaya, oh berarti dia masih punya sifat-sifat seperti orang musyrik. Kalau ada yang tidak percaya, itulah orang-orang yang selamat. Maka kadang orang lain itu diuji untuk menguji yang lainnya juga.
Ada di tengah masyarakat, ini selingkuh. Ini yang lainnya juga berarti diuji. Ini nanti yang berikutnya ini yang lainnya bisa selingkuh apa enggak. Jadi ujian untuk yang lain. Bisa atau tidak. Sama seperti ini kesalahannya ada. Dia terjatuh dalam beranggapan sial. Ya, lakukan hajatan pas di waktu sial tadi. Dapat musibah. Maka ini juga jadi ujian pada yang lainnya. Mau percaya ataukah tidak. Imannya kuat atau enggak? Tidak. Akidahnya itu kuat atau enggak? Tidak. Maka solusinya ini adalah tawakal pada Allah dan perkuat iman dengan kita terus berada dalam majelis ilmu. Terus yang berikutnya ada ibu-ibu. Ada mic di bawah? Oke, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada kaitannya dengan Iya. misalnya di masyarakat kita itu memang aku masih banyak sekali yang sekarang kita sementara kita ada waktu ada kalanya alat yang kepercayaan mereka yang sangat kuat. Nah, kita untuk memperkuat kita, hati kita itu misalnya kita jelaskan dengan mungkin ancaman siksaan, mungkin ada kalau ada misalnya ancaman atau siksaannya seperti apa. Ancamannya siksaannya ya karena terjatuh dalam perbuatan syirik. Jadi itu termasuk perbuatan syirik. Iya, percaya sial tadi, khurafat tahayul masih percaya, ya, itu masuk dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah, dosanya itu parah sekali. Dosa syirik itu lebih parah daripada dosa besar. Ya, ancamannya beritahu saja orang yang syirik itu dapat kekal dalam neraka. Tidak mungkin keluar dari neraka. Ancamannya berat. Orang yang syirik itu sulit dapat syafaat. Orang yang berbuat syirik sulit untuk menikmati telaga Al-Kautsar. Wah, itu berat sekali kalau sudah terjatuh dalam kesyirikan sampai dia taubat. Jadi beritahu ancaman-ancaman seperti orang yang melakukan perbuatan syirik. Terus Kalau seperti itu walaupun dia melaksanakan sholat tetap termasuk syirik juga ya. iya, sholatnya jadi tidak bermanfaat kalau masih punya keyakinan syirik. Orang musyrik itu tidak manfaat ibadahnya walaupun dia itu melakukan sholat. Orang musyrik tidak manfaat ibadahnya walaupun dia itu ngaku sebagai muslim. Nanti ada buku saya berikutnya itu judulnya Muslim Tetapi Musyrik. Ya, Muslim Tetapi Musyrik. Lagi diurus penerbitannya. Terus yang kedua kita di luar atau masalah syukur kita ada syukur kemudian juga ada di sini ada beberapa versi mengenai bacaan syukur dan juga adanya dan juga mengenai bacaan tilawah baik itu bacaan ataupun Baik, sujud syukur itu dilakukan ketika mensyukuri suatu nikmat yang Allah berikan, nikmat yang besar atau terangkat dari musibah yang besar. Ingat ya, nikmat yang didapat adalah nikmat yang besar atau terangkat dari musibah yang besar. Misalnya dia diancam suatu penyakit, dia divonis akan mengidap suatu penyakit, kemudian Allah angkat penyakit tadi. Berarti dia boleh melakukan sujud syukur. Atau dia mendapatkan nikmat yang besar, maka dia boleh melaksanakan sujud syukur. Namun ingat, sujud syukur ini bukan untuk nikmat yang didapati terus-menerus. Kita itu bernafas itu dapat nikmat terus-menerus enggak? Iya. Maka enggak boleh karena bernafas, alhamdulillah saya terus sujud syukur. Saya sholat ngisya, maghrib, subuh, zuhur, ngasar, alhamdulillah. Satu hari full saya bisa sholat 5 waktu. Perlu enggak sujud syukur? Enggak perlu, itu sudah kewajiban.
Gak perlu sujud syukur. Kita jantungnya berdetak terus. Tuk, tuk, tuk. Nikmat atau tidak itu? Nikmat. Namun ini nikmat yang didapati terus menerus. Sehingga gak perlu sujud syukur. Khusus untuk nikmat yang besar. Yang jarang-jarang kita dapati. Kemudian kita syukuri dengan sujud syukur. Nah itu sebabnya. Kemudian cara melakukannya gimana? Sujud syukur itu sujud yang dilakukan di luar sholat. Tidak boleh sujud syukur dilakukan di dalam sholat. Kalau ada yang melakukan sujud syukur dalam sholat, sholatnya batal. Karena dia membuat sujud tambahan yang bukan merupakan unsur sholat. Beda dengan sujud tilawah. Dia cuma dilakukan di luar sholat. Berwudu ataukah tidak? Sebagian ulama itu katakan karena sujud syukur itu bukan sholat, maka tidak perlu berwudu, tidak disyaratkan berwudu. Namun di sini yang bagusnya dalam keadaan berwudu. Menghadap kiblat atau tidak? Ya, kita tadi dibahas tadi ini bukan sholat. Ya, sebagian ulama katakan ini bukan sholat, berarti syarat menghadap kiblat tidak ada. Namun baiknya tetap juga menghadap kiblat. Cara melakukannya cuma 1 kali sujud. Bacaannya apa? Bacaannya seperti sujud biasa. Seperti pendapat dari Imam Ahmad. Imam Ahmad juga atau imam-imam yang lainnya itu mengatakan bahwasanya sujud syukur termasuk juga sujud tilawah. Bacaannya seperti sujud biasa. Berarti kalau dalam sujud biasa bacaannya subhana rabbiyal a'la. Berarti ketika sujud syukur juga kita baca subhana rabbiyal a'la. Sujud tilawah, sujud yang dilakukan ketika mendapati ayat sajadah. Baik ketika kita berada di dalam sholat maupun di luar sholat. Dalam sholat misalnya, ya, di dalam sholat kita baca misalnya di antaranya surat Al-Insyiqaq atau membaca surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di ayat terakhir. Kemudian dapati ayat tersebut dalam sholat langsung kita turun sujud. Allahu Akbar. Langsung sujud. Tidak pakai rokok. Namun ini belum dihitung 1 rakaat. Cuma perintah untuk sujud tilawah saja. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Langsung Allahu Akbar. Langsung turun sujud. Bangkit lagi. Allahu Akbar. Ya. Sampai ke ayat tadi turun sujud. Lanjut lagi ayat lanjutannya. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Ini dalam surat Al-Insyiqaq. Lanjutkan lagi tadi ayat yang dibaca. Sampai ayat tersebut selesai baru turun rukuk. Dan lanjutkan rakaat seperti biasa. Kalau tadi itu kita turun sujud. Ini tidak dihitung 1 rakaat. Namun yang biasanya bingung karena tidak memahami hukum-hukum sholat. Dikira untuk sujud tilawah tadi sudah jadi rakaat baru. Pernah orang TKI Indonesia yang ada di Saudi Arabia karena di imam-imam di Masjid Saudi itu setiap Jumat pagi, Jumat subuh itu biasa membaca surat As-Sajadah. Ketika saya ketemu dia di hari Jumat, dia lapor ke saya, Ustadz tadi subuh itu kami sholat subuh itu 3 rakaat. Gimana 3 rakaat? Wah imamnya pas lagi baca ini terus dia turun sujud langsung. Ya, dihitung di situ sudah 3 rakaat. Padahal itu bukan tambah rakaat, namun cuma tambah sujud tilawah karena sedang membaca ayat sajadah. Bisa juga dibaca di luar sholat ayat sajadahnya dan sujud tilawahnya dilakukan di luar sholat. Kita lagi pegang Al-Quran, dapat ayat tadi. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Taruh Al-Qur'annya di tempat tinggi, jangan taruh di lantai. Setelah itu langsung turun sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Allahu Akbar. Lanjut lagi, pegang Al-Qur'annya, baca lagi. Cuma 1 kali sujud. Itu namanya sujud apa? Tilawah. Temukan lagi, turun lagi sujud. Allahu Akbar.
Ya, sudah lagi, bangkit lagi. Allahu Akbar. Langsung baca lagi. Itu kalau sujud tilawahnya di luar sholat. Dan sujud tilawah ini bisa dikarenakan bukan kita yang baca, cuma mendengar orang lain baca. Oh, dia baca ayat tadi, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Dia sujud tilawah, Allahu Akbar. Kita juga ikut sujud tilawah karena melihat dia itu sujud tilawah. Kita sujud tilawah dikarenakan melihat dia itu sujud tilawah. Boleh seperti itu. Bacaannya sama seperti bacaan sujud biasa. Kalau sujud syukur itu di luar sholat. Kalau sujud tilawah di dalam sholat atau di luar sholat. Ada lagi satu sujud apa? Sahwi. Sujud sahwi karena apa? Karena lupa sholat ngisa jadi 5 rakaat. Wes tahu porong nih bapak imam? Wes ini manusia kok masa nggak pernah ini. Kelebihan jadi 5 rakaat. Maka ketika kelebihan ada yang tegur subhanallah langsung turun. Ya toh? Terus karena kelebihan berdiri yang dia lakukan, maka punya perintah untuk diperintahkan untuk sujud sahwi. Kalau sujud sahwi cuma ada di dalam sholat. Maksudnya karena sebab sholat, yaitu karena lupa tadi ada tambahan. Tambahan ini kata ulama Syafi'iyah, seandainya dilakukan sengaja tambahan tadi, kok ngisa kok 5 rakaat, dilakukan sengaja sholatnya batal. Dilakukan sengaja sholatnya batal. Namun karena dilakukan karena lupa sholatnya tidak batal. Namun ditutup tadi dengan sujud sahwi. Berapa kali sujud? 2 kali sujud. Beda dengan sujud tilawah, beda dengan sujud syukur. Kalau sujud sahwi 2 kali sujud. Maka sebelum salam, kalau dalam mazhab Syafi'i sebelum salam dia 2 kali sujud. 2 kali sujud. Bacaannya apa? Baca apa kalau sujud sahwi? Mala yanamu wala yashu. Ya, sebagian ulama itu katakan hadisnya dhaif. Kalau mau pakai bacaan sujud biasa, yaitu dia baca subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Allahu Akbar. Duduk lagi. Duduk biasa tidak baca apa-apa. Turun lagi sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Allahu Akbar. Terus salam. Karena tadi sudah tahiyat. Ya, 2 kali sujud kemudian langsung salam. Itu sujud sahwi. Berarti ada berapa sujud? 3. Yang pertama tadi sujud syukur, yang kedua sujud tilawah, yang ketiga sujud sahwi. Sampun nggih? Kalau misalnya ini ada pendapat yang syukur itu sebaiknya pakai salam. Enggak perlu pakai salam, sama seperti sujud tilawah itu juga enggak pakai salam. Yang pakai salam itu cuma sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu ditemukan di dalam sholat atau kaitannya dengan sholat. Kalau sujud syukur enggak ada kaitannya dengan sholat. Sujud tilawah juga tidak ada kaitannya dengan sholat kecuali dia baca ayat sajadah di dalam sholat. Bacaan sujud syukur itu kan ada yang karena Allah dan sebagainya itu berarti yang itu maksudnya. Baiknya pakai bacaan seperti sujud biasa. Kalau tidak ditemukan bacaan sujud khusus, berarti pakai seperti kita baca ketika sujud lainnya, sujud biasa. Baik. Saya baca lewat kertas. Surat Al-Ma'un ayat 456. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ini ya. Mulai dari fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Terus ditanyakan, karena masih banyak orang yang menjalankan sholat semaunya sendiri. Mohon dijelaskan atau ditafsirkan. Ya memang orang itu kalau mau sholat cuma semaunya sendiri, ya dia melaksanakan sholat. Dia termasuk orang yang mengerjakan sholat. Namun bukan orang yang menegakkan sholat.
Makanya di dalam ayat ini 4, 5, 6 dari surat Al-Maun diingatkan, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang undur-undur waktu salat sampai salatnya itu rampung. Ngasar. Karena sibuk negal, diundur-undur terus. Ya toh ibu-ibu? Diundur terus, rasanya apa? Wah, iki urung rampung, nanggung. Gara-gara nanggung, lewat waktunya. Sampai jam 5:30 lewat. Wis maghrib. Berarti sudah keluar waktu. Berarti terancam dengan ayat apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Karena sudah telat. Maka yang tadi telat, hati-hati jenengan malah kalau baca ayat ini ya enggak sadar itu diancam sendiri. Kau wis telat mocone surat Al-Maun, kau urung sadar-sadar, berarti urung paham. Ya. Itu ayatnya itu untuk mengancam itu. Wail itu artinya apa? Celaka. Atau makna yang lainnya itu wail itu adalah nama lembah di neraka. Diancam ketika itu. Ya, tadi undur waktu ngasar sampai jam 5:30 punjul. Wis masuk maghrib. Berarti sudah mengerjakan di luar waktu. Terus, masjid kami berbatasan dengan makam, tapi dibatasi dengan parit dan pagar. Tapi sudah dibatasi dengan parit dan pagar. Apakah ini juga ada larangannya? Karena ada beberapa jamaah yang tidak mau sholat lagi di masjid tersebut. Kalau sudah dipisah antara masjid dengan kubur dan tidak lagi satu pagar dengan masjid, dipisah dengan parit atau dengan jalan atau dengan pagar yang berbeda sendiri antara masjid dan kuburan, maka tidak masuk lagi dalam masjid yang berada menyatu dengan kubur. Berarti tidak masalah sholat di situ. Wallahu a'lam. Di rumah saya ada 5 ekor kucing, yang 3 sudah saya pindah ke pasar yang jauh dari rumah agar tidak kembali. Apakah tindakan saya bisa dianggap menyia-nyiakan kucing karena sangat menjengkelkan? Kucing itu mau dipelihara juga boleh, mau dilepas juga boleh. Sama seperti bapak-bapak itu memelihara burung, boleh, dilepas juga boleh. Jadi kalau dilepas nggak berdosa. Wong kucing sendiri bisa cari makan. Bisa nggak kucing cari makan? Bisa. Wong biasanya nyolong ikan kok nggak bilang-bilang. Bagaimanakah cara mengubur ari-ari? Mengubur ari-ari ya seperti mengubur biasa, nggak pakai tata cara khusus. Apakah perlukah diberi lampu? Nggak perlu, dia nggak butuh penerangan. Ibu-ibu paham nggih? Ari-arinya itu nggak perlu dikubur-kubur kasih lampu. Kubur biasa saja. Apakah perlu dikubur di depan rumah? Wajib mboten? Mboten. Kalau jenengan malah khawatir seperti ini, berarti masuk tatoyur. Ya, berarti masuk tatoyur. Maka nggak usah beranggapan-anggapan aneh. Sudah punya anak lahir, ari-arinya dikubur biasa, nggak perlu kasih lampu. Gitu loh. Cara melaksanakan sholat jamak qashar dan kapan diperbolehkan melaksanakannya. Qashar itu ada saat bapak ibu-ibu itu pergi safar. Safar itu kemana safar? Perjalanan jauh. Jauh itu kemana jauh? Neng Arab misalnya nggih. Ya, umroh. Iya toh? Safar mboten umroh. Safar. Ke Jakarta safar mboten? Safar. Nah, maka yang diperintahkan di situ adalah qashar sholat. Diperintahkan apa? Qashar sholat. Namun kalau jamak itu kita gabungkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Cuma ada zuhur ngasar atau apa? Maghrib ngisa.
digabungkan satu waktu. Itu nggak mesti saat safar. Contoh nggak mesti saat safar. Contoh ketika hujan deras. Kalau tadi itu belum deras itu. Belum. Nggak bisa jamak. Ya, itu baru krimis. Tunggu hujannya deras, misalnya pas maghrib deras turun, hujan deras turun, mau keluar dari masjid nggak bisa, sudah imam putuskan, ayo sholatnya di jamaah. Maka sholatnya boleh di jamaah, asalkan dengan keputusan Pak Imam. Karena ini adalah sholat yang kolektif nantinya, dengan berjamaah, dipimpin oleh imam masjid tadi, mimpin untuk menjamaah sholat maghrib lan isya di waktu maghrib. Berarti tanpa qashar, karena tidak melakukan perjalanan jauh. Jadi qashar cuma ada ketika safar saja. Kalau jamaah boleh di waktu-waktu yang lainnya kalau sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu. Apakah orang yang diruqyah tidak dapat kesempatan masuk surga tanpa hisab? Ruqyah apakah yang dimaksud? Yang dimaksud di sini adalah, ini hadis yang ditanyakan, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Di situ disebutkan la yastarqun, tidak minta di ruqyah. Kenapa tidak minta di ruqyah? Ini kok tidak kok bisa masuk 70.000 orang? Dikarenakan orang yang meminta ruqyah pada orang lain, apalagi yang ngobati itu kiai ampuh, sudah terkenal itu mujarab untuk penyembuhan dengan ruqyah tadi, maka hatinya itu bergantung pada orang yang nanti meruqyah. Berarti bergantung pada kiainya ini. Maka kalau hatinya bergantung pada kiai, berkurang itu tawakalnya pada Allah. Nah, inilah yang dicela dalam hadis ini. Berarti kalau dia minta diruqyah, kalau awal kisah dari hadis ini hadis Ibnu Abbas, awal kisah itu ada dialog antara Sa'ad, ya, ada antara Sa'id bin Jubair dengan Husain. Ketika itu yang satu itu meminta ruqyah, dibiarkan boleh. Yang satu itu sarankan, saya punya hadis yang lebih bagus. Kamu baiknya tidak minta diruqyah. Namun orang yang meminta diruqyah pun tidak masalah. Berarti yang masalahnya di sini kalau tawakalnya itu kurang kepada Allah. Ini sama halnya seperti kita berobat ke dokter. Kalau ke dokter, saya cuma bergantung pada dokter ini. Kalau dokter yang lain saya nggak mau. Dokter ini sudah sangat-sangat ampuh sekali. Dokter lain itu nggak beres. Ya, maunya dia sama dokter ini saja. Kalau hatinya cuma bergantung pada dokter, tidak bergantung pada Allah, berarti tawakalnya itu berkurang. Inilah yang tercela dalam hadis. Artinya karena tawakalnya yang berkurang. Maka kalau mau minta ruqyah, tetap tawakalnya penuh pada Allah. Dan meminta ruqyah pun, kalau tawakalnya penuh pada Allah, masih masuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Apa hukumnya sholat berjamaah dengan anak istri di rumah? Bapak-bapak sholat berjamaah di masjid. Walaupun istri cinta mati pada jenengan. Mas, pokoknya kamu nggak boleh pergi keluar rumah. Istri apaan ini ngelarang-larang suami pergi ke masjid? Ya, istri tetap harus menyuruh suaminya pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Ibu-ibu paham nggih? Kalau suami nuntut di rumah terus, jenengan usir suami dari rumah. Untuk apa maksudnya usir dari rumah? Pergi ke masjid. Sholat laki-laki itu di masjid. Kalau mau lakukan bersama anak dan istri, setelah berjamaah di masjid, dia ulang lagi sholat tadi. Misalnya ngisya tadi berjamaah di masjid, ulang lagi sholat yang kedua. Itu namanya sholat mu'adah. Sholat yang diulang. Ngisya tadi ulang lagi di rumah, itu namanya sholat ngisya mu'adah. Boleh dilakukan seperti ini. Sholat isya yang pertama wajib, sholat ngisya yang kedua itu sunnah. Sahabat Nabi SAW ada yang pernah melakukan seperti itu. Dia sholat ngisya wajib bersama kanjeng Nabi, kemudian dia pulang lagi ke kampung ngimami jamaah lagi. Dia lakukan sholat ngisya mu'adah, sholat ngisya yang diulang. Bolehkah kita itu taklid? Contohnya misalnya kita bertanya kepada ustadz atau teman, tapi jawabannya tanpa menggunakan dalil. Padahal jawabannya itu benar. Apakah kita harus mengikuti jawabannya tersebut? Kalau jawabannya itu walaupun tidak disebutkan dalil, namun jawabannya benar, boleh untuk diikuti. Yang penting punya sumber yang jelas.
Kadang seperti ini saya tidak menyampaikan dalil secara rinci, secara detail, cuma memberikan jawaban saja. Boleh mengikuti pendapat semacam itu, asalkan punya landasan dalil. Apa hukumnya orang yang mengajarkan tapi tidak mengamalkan? Ada orang yang mengajarkan ilmu namun tidak mengamalkan. Maka nanti terkena ancaman seperti yang disebutkan dalam ayat, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu itu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh Allah itu murka ketika kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Yang terakhir, berapa besaran harta yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal dan penguasaan berapa lama? Contoh uang berapa juta, ternak berapa ekor, emas atau perhiasan berapa gram. Uang berapa juta itu setara dengan nisab perak, yaitu 6 juta rupiah. Maka uang di atas 6 juta rupiah bertahan selama 1 tahun. Bertahan selama 1 tahun. Maka dikenai zakat 2,5%. Ternak berapa? Kalau kambing 40 ekor. Kalau sapi 30. Unta 5 ekor. Kalau emas perhiasan, kalau emas itu zakatnya kalau sudah mencapai 85 gram emas. Ibu-ibu gramnya berapa ibu-ibu? Hah? 85 apa 100? Sak gram berarti belum sugih. Ya. Kalau yang dikatakan kena zakat itu kalau sudah 85 gram. Wallahu a'lam bishawab. Apa lagi? Kalau takut lewat jalan atau jembatan yang kata orang itu angker, tapi kalau sendiri, kalau berdua atau ada temannya satu aja nggak takut, yang ditanyakan apakah rasa takut itu termasuk syirik, itu tanda orangnya imannya nggak kuat. Kok kalau sendiri takut, kok kalau bareng-bareng nggak takut? Ngapain takut-takut lewat jembatan? Emangnya masalah apa jembatan dengan kita? Berarti itu kurang ngaji, tauhidnya itu kurang. Banyak nonton film-film horor, hantu, tuyul dan sebagainya. Berarti harus perkuat untuk ngaji. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pekan depan ada seperti biasa, dan tadi ada beberapa pengumuman ya seperti disebutkan. Nanti malam Sabtu juga tetap ada kajian di Karangrecek, dan nanti insyaallah untuk yang khusus yang jauh-jauh akan disediakan untuk bantuan uang transport untuk di Karangrecek. Yang jauh-jauh saja, yang di luar dari Wonosari dan Klaten. Ya demikian kita cukupkan untuk pengawasan pada malam hari ini. Mungkin manfaat dan bawa berkah bagi semua. Semuanya diberikan keselamatan dan juga Allah memberkahi kita untuk terus berada dalam kebaikan. Kita tutup kalian doa kepada majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.